Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriela Anindya Cantika dengan NIM 25093 ingin mendemonstrasikan aplikasi Teko Stock Inventory System yang digunakan untuk membantu pengelolaan stok bahan baku pada coffee shop. Pada coffee shop. Nah, aplikasi ini dibuat menggunakan HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, dan Chart.js. Pertama, saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Teko Stock Inventory System. Pertama, kita akan masuk ke halaman login. Nah, di halaman login ini kita masukkan username sesuai dengan kode yang telah, atau username sesuai dengan username dan password yang telah ditentukan di dalam kode JS-nya atau kode jQuery-nya. Username-nya sudah ada, dan jika loginnya berhasil, maka akan langsung masuk ke halaman dashboard. Di halaman dashboard ini menampilkan ringkasan stok, seperti menampilkan total bahannya ada berapa yang telah dimasukkan ke data bahannya, nanti ada total stok, bahan freshnya ada berapa, dan bahan lamanya ada berapa. Yang ini hal-hal yang perlu diperhatikan ada di sini semua. Lalu menampilkan stok yang menipis atau yang hampir habis ditampilkan di sini. Untuk grafik pemakaian bahannya juga ditampilkan di sini, paling banyak di bulan apa, seperti apa. Setelah itu dimunculkan aktivitas terbaru di sini. Kita habis menggunakan bahan apa saja, langsung dimasukkan ke dalam tabel ini. Setelah itu kita ke halaman data bahan. Fitur-fitur di halaman data bahan ini terdapat filter untuk mencari nama bahannya, kategorinya, memilih kategori apa, dan semua kondisi dari fresh, lama, dan kritis. Misal kita cari kopi, nanti yang muncul akan kopi saja, dan semua kategori misal kita hapus, dan semua kategori misal bubuk ya, nanti yang muncul hanya bahan yang kategorinya bubuk saja. Dan jika kondisi yang fresh saja, hanya kondisi bubuk yang fresh, nanti akan muncul bubuk yang fresh. Misal yang lama, bubuk yang lama hanya kopi. Nah, di sini bisa mengedit stok awal, nama bahannya, kategori, satuan, kondisi yang akan otomatis saat tanggalnya dimasukkan. Lalu untuk menghapus akan muncul pop-up konfirmasi hapus. Jadi harus agar meminimalisir untuk ketidaksengajaan menghapus. Setelah itu kita tambah bahan. Nah, di sini kita tambah bahan. Untuk tambah bahan ini, misal kita memasukkan untuk sirup butterscotch, misal pilih kategorinya sirup, stok awalnya 10, pilih satuannya mili, misal ini akan terisi otomatis. Ini tanggal masuknya misal sekarang, dan tanggal expirednya di bulan Juli tanggal 3 misal. Setelah itu simpan. Nah, setelah disimpan nanti akan tertambah atau langsung ditambahkan di dalam tabel data bahan di bawah. Kenapa ini kritis? Karena waktu expired dengan tanggal masuk dengan waktu expirednya sangatlah dekat. Ini saya salah. Jika diedit tanggal expirednya itu tanggal Juli tanggal 3, saya simpan. Nah, ini akan otomatis kondisinya akan lama. Setelah itu kita lanjut ke pemakaian bahan. Nah, di pemakaian bahan ini kita bisa memilih bahan apa yang akan kita pakai. Misal sirup butterscotch tadi, ini langsung dicantumkan stok saat ininya berapa di sebelah kanan. Kita langsung pemakaian jumlahnya, misal ini 1 ya, 3 tanggal keluarnya misalnya untuk kopi. Simpan pemakaian. Nah, setelah simpan akan muncul pemakaian berhasil disimpan. Setelah itu kita lihat di riwayat pemakaian. Di riwayat pemakaian ini tadi yang kita pakai sirup butterscotch ini langsung ditambahkan ke tabel riwayat pemakaian. Ini kita bisa menghapus juga riwayat pemakaiannya. Akan muncul pop-up seperti ini. Nah, ini bisa ada filter-filternya juga untuk mencari nama bahan, misal creamer. Langsung muncul creamer. Misal cream kopi dari tanggal kemarin ya, tanggal 3 Mei, tanggal 19 Mei sampai tanggal sekarang. Hanya ini saja. Misal ini sirup vanila, sirup vanila dari tanggal 19 sampai 3, ini dipakainya ada 3, seperti itu di halaman riwayat pemakaian ini. Setelah itu kita lanjut ke laporan. Di laporan ini menampilkan laporan stok dan grafik kondisi bahan. Misal total pemakaian di bulan ini ada 3, bahan yang terbanyak dipakai itu bahan apa, dan stok kritisnya ada berapa, dan total bahan aktifnya ada berapa. Sini ada grafik. Misal kita pilih di minggu ini generate. Minggu ini ada 3 total pemakaian bahan, dan semua data generate ada 6 total pemakaian bahan. Tetap bahan terbanyak dipakai itu sirup vanila, stok kritisnya 1, dan total bahan aktifnya 5, dan grafiknya otomatis akan mengikuti sesuai dengan periodenya. Dan di sini juga terdapat detail stok semua bahannya.
yang perlu restock ini akan otomatis ada status apakah stok ini aman atau perlu restock lagi. Setelah itu kita lanjut ke halaman prediksi pemakaian. Prediksi pemakaian ini itu untuk menghitung estimasi kebutuhan bahan berdasarkan riwayat pemakaian atau riwayat penggunaan. Misal kita memilih bahan primer saja, prediksi untuk berapa bulan atau 3 bulan ke depan, hitung prediksi nanti akan muncul bahan primer saja. Prediksi kebutuhannya ada 2, satuannya PC, stok saat ini ada berapa, rekomendasinya stoknya cukup. Jika yang hampir habis, misal sirup vanila untuk bulan depan saja, hitung prediksi. Untuk sirup vanila prediksi kebutuhannya 2,3, rekomendasinya beli 1,3 pieces lagi. Itu juga bisa dibulatkan untuk membeli 2. Untuk 6 bulan ke depan, so, itu 14 pieces untuk 6 bulan ke depan. Beli 13 pieces lagi rekomendasinya saat ini. Di sini juga ada chart prediksinya. Setelah itu kita ke about. Nah, di about ini isinya itu tentang deskripsi tentang deskripsi aplikasinya. Terdapat juga tim pengembangnya siapa, kita menggunakan teknologi apa saja, tentang aplikasinya dijelaskan juga, dan fungsi-fungsinya juga. Di sini, di aplikasi ini juga terdapat fitur-fitur tambahan seperti dark mode. Dark mode seperti ini tampilannya. Light mode, dark mode, tampilannya seperti itu. Dan juga bisa logout. Nah, seperti ini. Nanti dimasukkan kembali lalu login kembali. Setelah itu kita lanjut ke demo form. Demo formnya itu ada di login juga. Form login, passwordnya Nah, setelah itu formnya lagi terdapat di data bahan, di bagian tambah bahan. Ini tambah bahannya misal susu UHT 5 liter, susu ya, itu stok awalnya 20, pilih satuannya itu liter, isi saja. Setelah itu tanggal masuknya sekarang, date, dan tanggal expirednya itu di bebas ya, simpan. Dan yang sudah disimpan tadi langsung masuk ke dalam tabel di bawah ini, fresh. Ya. Setelah itu di pemakaian bahan, form pemakaian bahan, kita pilih susu UHT, misal masukkan jumlah 2 untuk latte, simpan pemakaian. Nah, saat disimpan langsung tersimpan atau muncul di dalam tabel riwayat pemakaian. Ini susu UHT. Untuk form, ada 3 form di aplikasi ini, di form login, form penambahan data bahan, dan form pemakaian bahan. Untuk demo validasi, pertama-tama di validasi login, ini misalnya kita salah memasukkan username, misal Peko saja, masuk username atau password salah langsung seperti itu ya. Jika dan di sini tuh salah, passwordnya langsung terhapus dan berarti passwordnya salah. Jika benar, langsung ke halaman dashboard. Setelah itu divalidasi lah, tempatnya validasi lagi itu terdapat di data bahan, di tambah bahan. Jika ada form yang tidak terisi, saya simpan, itu akan muncul alert lengkapi semua field seperti itu. Copy lagi, kategori buku, stok awalnya 2 maupun satuan kilogram, isi saja. Misalnya simpan, itu kalau disimpan nanti bakal tanggal expirednya itu tidak ada, dan tanggalnya akan masuk ke hari ini. Kita edit. Jika yang tidak ada itu adalah stok awal, saya simpan, itu tidak bisa, validasinya tidak bisa simpan, dia akan otomatis tersimpan di sini. Setelah itu validasi lagi itu di pemakaian bahan. Jika tidak diisi maka akan muncul pop-up lengkapi data pemakaian seperti itu. Di primer masukkan jumlah 1, masukkan jumlah 2. Jika yang tidak terisi keterangan itu tetap bisa disimpan ke riwayat pemakaian. Setelah itu validasi lagi terdapat di validasi berikutnya itu saat di form pemakaian selain misal dihasilkan lah, jika tinggal 1 pieces, stok yang tersisa tinggal 1 pieces. Misal kita masukkan 2 melebihi stok yang ada, maka akan muncul stok tidak cukup. Interaksi jQuery ini terdapat di bagian filter untuk mencari nama bahan, misal copy. Nah, itu langsung tabel berubah otomatis, langsung memunculkan dengan nama bahan copy saja. Setelah pemakaian ini akan muncul notifikasi, ini juga termasuk ke interaksi jQuery juga, notifikasi. Jika kita mencet opsi hapus, itu akan muncul interaksi jQuery-nya juga seperti ini. Interaksi jQuery-nya seperti itu.
aksi tambah halaman, atau akan muncul pop up tanpa halaman reload, itu juga termasuk interaksi. Selanjutnya kita ke demo responsif. Untuk responsif, misal kita ada di tampilan handphone, di tampilan handphone munculnya nanti sidebarnya akan disembunyikan ke dalam tombol hamburger seperti ini. Nah, kita bisa memilih mau ke halaman apa saja. Jadi bagian tersulit dalam pengembangan aplikasi ini adalah sinkronisasi data antar halaman agar perubahan stok langsung terlihat pada dashboard, data bahan, pemakaian bahan, riwayat pemakaian, laporan, dan prediksi pemakaian. Lalu validasi input untuk mencegah data kosong atau jumlah pemakaian melebihi stok juga sulit. Lalu perhitungan prediksi pemakaian berdasarkan data riwayat, penggunaan bahan, dan pembuatan dashboard dinamis yang menampilkan data secara otomatis sesuai dengan kondisi inventaris data bahannya tersebut. Untuk evaluasi aplikasinya ini, kelebihannya ini tampilannya sederhana, dari halamannya tampilannya sederhana, lalu membantu pengelolaan stok bahan baku kopi yang jelas, lalu memiliki fitur prediksi kebutuhan pemakaian untuk selanjutnya. Setelah itu ini kelebihannya juga responsif di berbagai layar, layar HP, layar desktop, dan ini juga menggunakan jQuery juga untuk interaksi dan validasi data. Sedangkan kekurangannya ini, data masih menggunakan local storage. Setelah itu ini belum menggunakan database, belum memiliki sistem hak akses pengguna, dan belum mendukung multi user. Ini hanya mendukung satu user saja yang bisa login ke dalam web Stock Inventory System. Setelah itu untuk pengembangan lanjutannya, pengembangan yang dapat dilakukan ke depannya itu menggunakan database seperti MySQL misalnya, lalu menambahkan sistem login dan hak akses pengguna, sistem loginnya untuk multi user, menambahkan notifikasi stok menipis dan bahan mendekati expired. Jadi kalau misalnya mau expired nanti muncul notifikasi. Setelah itu menambahkan fitur ekspor laporan PDF dan Excel, mengembangkan metode prediksi yang lebih akurat, dan membuat versi online dan aplikasi mobilenya. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh fitur aplikasi dapat berjalan dengan baik, termasuk pengelolaan data bahan, pencatatan pemakaian, laporan, prediksi, validasi form, interaksi jQuery, dan tampilan responsif itu sudah berjalan dengan baik. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.